Kita simak fokus inti adalah jalur penerimaan murid baru jenjang SMA SMK. Setiap jalur itu memiliki ketentuan dan kuota sesuai dengan karakteristik sekolah. Jadi pada dasarnya ada 4, jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi, dan jalur domisili. Jalur afirmasi adalah diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau calon murid penyandang disabilitas. Ya, jalur inklusi penyandang disabilitas, jalur keluarga ekonomi tidak mampu itu namanya jalur afirmasi. Kemudian jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau wali. Jadi antara lain jalur anak guru atau jalur mutasi perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan akademik. Ya, ini ada 3. Yang pertama jalur prestasi kepemimpinan, jalur prestasi kemampuan akademik atau tes TKA, kemudian jalur prestasi akademik non akademik lainnya seperti akademik sains, riset dan teknologi, olahraga, bahasa seni budaya Bali, bahasa seni budaya non Bali. Nah, terakhirnya jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan. Ya, ini jalur domisili ya. Kalau dulu zonasi namanya. Ini ada 3. Jalur sekolah dengan perjanjian, jalur kerama desa adat, dan jalur administrasi kependudukan. Ini ada 3 ya. Nah, jadi masing-masing jalur ini ada kuota masing-masing ya. Dan juga ini juga berbasis seleksi. Ya, seleksi nanti hasil daripada jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi, jalur domisili itu adalah seleksi menggunakan hasil nilai tes kemampuan akademik yang kemarin sudah dilaksanakan di jenjang SMP.